Ya, maka sama dengan tadi, kita ini mencegah dari perkara yang halal, malah berbuka dengan barang yang haram. Dan itu banyak biasanya. Kalau zaman-zaman beberapa tahun yang lalu itu acara buka. Atsani, adapun yang kedua itu hifdzul lisani, yaitu menjaga lisan. Ini paling angel. Karena tidak ada tulangnya itu malah. Tidak ada tulangnya, lunak tapi tajamnya mengalahkan setajam silet. Menjaga lisan anil hadzyani, dari ngomong yang tidak penting. Hadyan itu cara Jawa ini dermimil. Wal kadhibi, dan bohong. Wal ghibati, dan ngomongin orang, ghibah. Wan namimati, dan namimah. Saya itu ngaji hikam di sana di Tapos, itu diminta untuk pakai bahasa Jawa, malah lali bahasa Jawa. Dulu ketika datang ke sini maknani bahasa Indonesia itu kan sulit dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Sekarang balik maknani kembali lagi ke Jawa, masa takut dan mana, ya Allah, kayak itu orang Jawa. Wan namimati, dan adu domba, Jawane adu-adu. Wal fuhsi, dan bicara jelek, guneman Allah. Wal jafai, dan keras, ngomongnya itu keras. Takbir, ngajak perang. Perang kalau sopo mau podo Islami ujak perang. Wal khusumati, dan permusuhan. Wal mirai, dan debat. Wa ilzamuhu, dan menetapkannya lisan as-sukuta, pada diam. Wa sughluhu, dan sibuknya lisan bidzikrillahi, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilawatul Qur'ani, dan membaca Quran. Jadi ketika puasa itu supaya naik kelas dari kelas awam menjadi kelas khusus, maka diantaranya yang harus dijaga lisan, ya, dari ngomong yang nggak penting, bohong, ghibah, adu domba, ngomong jelek, ngomong keras, permusuhan, dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan menyibukkan? Disibukkan mestinya itu. Disibukkan dengan zikir kepada Allah. Kalau enggak, diam. Nah, gitu. Atau baca Quran. Baca Quran ini ngantukan biasanya. Puasa-puasa baca Quran, bentar lagi baru 10 menit kamu pada bola balik lagi, mana kok gak selesai-selesai. Fahadha, maka adapun ini semuanya, hifdzul lisan tadi itu shaumul lisani, adalah puasanya lisan. Waqad qala, sungguh telah dawuh siapa Sufyan Ats-Tsauri, al-ghibah itu adapun ghibah, ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang ketika orangnya tidak hadir, itu namanya ghibah. Kalau ngomongin kebaikannya tidak apa-apa. Kalau ngomongin kebaikannya itu tufsidu, bisa merusak apa ghibah as-shauma, pada puasa. Ghibah bisa merusak puasa, maksudnya merusak pahala puasa. Rawa meriwayatkan pada dawuhnya
Sufyan Ats-Tsauri tadi itu siapa? Bisru Ibnul Harits anhu. Mana tadi? Ya, anhu dari Sufyan tadi itu. Warawa dan meriwayatkan siapa? Laisun, Imam Lais. Imam Lais itu orangnya alim. Imam Syafi'i saja memuji. Imam Syafi'i itu memuji Imam Lais itu lebih alim daripada Imam Malik katanya. Wa afqahu min Malik. Tapi sayangnya Imam Lais ini nggak punya murid yang mencatat pemikiran-pemikirannya. Makanya kemudian tidak ada yang meneruskan. Kan Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali kebetulan punya murid yang terampil, yang mampu menulis pemikiran-pemikiran gurunya itu. Maka sampai kepada kita sampai sekarang, maka jadi mazhab yang muktabar. Nah, Imam Lais ini imam yang di samping alim kaya, ya, jadi kaya raya. Jadi penghasilannya waktu itu berapa ribu dinar. Pokoknya kalau dikalkulasi itu setahunnya mungkin ada sekitar hampir 150 miliar. Itu Imam Lais. Tapi tidak pernah bayar zakat. Tidak pernah bayar zakat karena sebelum akhir tahun udah habis duitnya itu dibagi. Tidak pernah bayar zakat. Kan syaratnya harus haul kan ya, haul. Nah itu tidak haul, sudah habis semuanya. Tapi pernah suatu saat itu ketika dia datang ke Madinah, datang ke majelisnya Imam Malik. Imam Malik itu bikin pertanyaan kepada seluruh siswanya, santrinya. Tidak ada yang bisa jawab. Pertanyaan ini pertanyaan yang sulit, tidak bisa jawab. Tiba-tiba ada orang yang angkat tangan kemudian bisa jawab, dan jawabannya luar biasa sesuai dengan yang dikehendaki oleh Imam Malik. Imam Malik itu akhirnya mikir, ini mesti bukan orang biasa ini. Nah, gitu. Akhirnya setelah selesai pengajian dipanggil. Anda ini kalau tidak muridnya Lais, ya Lais. Kamu kalau tidak muridnya Imam Lais, ya Imam Lais. Ternyata iya, saya Lais. Orang alim. Akhirnya dihormati, suruh hormati, disiapkan tempat dan sebagainya. Nah, ketika mau pulang, diantar oleh muridnya Imam Malik itu. Diantar sambil Imam Malik itu menghadiahi kurma yang paling mahal dan paling enak. Yang nanti dikasihkan itu ketika di rumahnya, diantar sampai tempat penginapannya. Katanya setelah sampai kemudian diaturkan, Imam, ini ada hadiah dari guru saya, Imam Malik. Dibuka satu nampan gede. Nampan, kemudian ya terima kasih. Kemudian ketika mau, jangan minta dulu saya. Akhirnya Imam Malik ngambil emas sebanyak nampan itu dihadiahkan kepada Imam Malik. Masya Allah, luar biasa. Hah? Iya, makanya sulit ngikutinya. Itu Imam Lais, orang alim banget. Makanya menurut Imam Syafi'i, afqahu min Malik, lebih faqih daripada Imam Malik. Warawa meriwayatkan siapa Laisun an Mujahidin dari Imam Mujahid, khoslatani, adapun dua hal itu yufsidani, merusak dua hal, asyama pada puasa. Ada dua hal yang merusak pahala puasa, yaitu al-ghibatu, ngomongin orang, kejelekan orang, wal kadhibu, dan bohong, wal kadhibu, dan bohong.
Waqala dawuh siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas shaumu junnatun, bahwasanya puasa itu adalah junnah. Junnah itu tameng, tameng dari neraka. Tameng dari maksiat itu puasa. Jangan dibaca jannatun, dulu ada di pondok tambak beras itu. Jadi lagi khutbah bilang bahwa innamas shaumu jannatun, bahwa puasa itu menyebabkan masuk surga. Artinya semasuk saja sebetulnya, tapi bacanya bukan begitu. Innamas shaumu junnatun, bahwasanya puasa itu menjadi tameng dari kemaksiatan, tameng dari api neraka. Faidahkan, maka ketika ada siapa ahadukum, salah satu dari kamu, itu iman orang yang puasa, falayar fudu, maka jangan berbicara jelek siapa ahad, walayat jahal, dan jangan pura-pura tidak tahu, jangan bodoni, jangan tidak tahu. Wa ini meru'un, dan jika seseorang itu qatalahu, menyerang siapa imru'unhu kepada so'im atau pada ahad, au syatamahu, atau mencela siapa imru'unhu pada ahad atau pada so'im, falyakul, maka adalah mengatakan siapa so'im, inni so'imun, aku puasa ya, sorry ya, aku puasa. Nah, maksudnya supaya apa? Supaya terhindar dari permusuhan, supaya nggak ngajak berantem. Wajah dan datang fil khabari, dalam khabar apa, anna imra'ataini, sesungguhnya ada dua perempuan itu somata, berpuasa siapa imra'ataini ala ahdi Rasulillah, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajhadahumal ju'u wal atos, maka memayahkan huma kepada imra'ataini apal ju'u, lapar, wal atsu, dan haus. Ada dua orang yang puasa memaksakan diri, mungkin ke dalam keadaan yang sangat panas, memaksakan diri sehingga kuat, tapi ya tadi maksa min akhirin nahari, sampai akhirnya nggak kuat ya, sampai akhirnya siang. Hatta data, sehingga hampir siapa imro'ata ini itu antat lifa, sekiranya mati siapa, sampai hampir mati dia ini, udah nggak kuat puasa. Jadi orang itu kemudian mengutus Faba'asata, maka mengutus siapa imro'atan ila Rasulullah, kepada Rasulullah SAW, yasta'dzanahu, yang minta izin siapa keduanya kepada Rasul fil iftari, di dalam berbuka. Sudah tidak kuat, kemudian suruh nanya, tolong tanyakan Rasulullah, boleh nggak ini tidak puasa. Jadi begini Bapak sekalian, kalau ada orang kok kerjanya berat nih, umpamanya kerjaannya becak, kerjaannya kuli batu, ya, terus pokoknya yang berat-berat itu, maka orang itu boleh tidak puasa, tapi dengan syarat tidak boleh sarapan pagi. Dia itu kalau sudah tidak kuat baru buka. Jadi umpamanya dia becak pakai kaki, itu bukan pakai bentor. Ya, becak, kemudian tidak boleh pagi-pagi mau berangkat sarapan dulu nanti biar becaknya kuat, tidak boleh. Dia ini harus puasa. Nanti kalau kebutuhan harus niat dan puasa. Nanti kalau ternyata tidak kuat, boleh berbuka ya. Kalau dia buka duluan tidak puasa, tapi tiba-tiba nggak dapat penumpangan ya makanya tidak boleh. Sama dengan kadang-kadang itu dulu ada, kalau itu masih di kampung, itu kan ada orang yang panen padi pada bulan Ramadan.
Wah itu nggak gitu. Itu juga tidak boleh sarapan dulu. Dia harus gampung ya, memanen padi dulu, kemudian kan nanti kalau kerjanya berat tidak kuat baru boleh. Jadi nggak boleh kayak sarapan dulu. Dalam? Iya tetap niat puasa. Nah, supir bis umpamanya jarak jauh sama saja. Jadi ada dua alasan kalau supir bis itu. Bisa alasan karena dia ini bepergian jauh, tapi syaratnya harus berangkatnya sebelum subuh. Atau karena alasan berat. Kalau alasan berat juga dia puasa. Nanti kalau nggak kuat baru. Alhamdulillahirabbil alamin. Fa'arsala maka mengutus siapa Nabi ilaihima kepada imro'ata ini tadi, mengutus qadhan pada membawa apa namanya kayak bagi, kayak apa namanya baskom. Faqala maka berkata siapa Nabi, kul lahuma, kul katakan lahuma pada dua perempuan tadi, berarti ini kia supaya muntahakan fihi di dalam qadhan ma pada perkara akal tuma yang telah makan siapa kamu berdua. Faqoat maka muntahkan siapa ihdahuma salah satu dari keduanya nisfahu pada separuh apa namanya ma akal tuma tadi itu. Daman ternyata berupa darah yang keluar itu. Abiyuton yang murni, walahman dan daging ghoriudon yang baru terjadi. Wakoat dan memuntahkan siapa al-ukhra yang lain misalnya seperti itu. Jadi dua-duanya muntahannya itu berupa darah sama daging ya, yang apa namanya yang keluar itu tadi. Misalnya kata mala'ata sehingga memenuhi apa duanya tadi pada qadhan. Fa'ajaba maka heran siapa anas manusia min dzalika dari demikian. Orang-orang pada heran kok bisa muntahnya kok berupa darah sama daging tadi itu. Daging mentah lagi. Qala dawu siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatani somata. Hatani adapun dua orang ini itu somata. Telah puasa keduanya amma dari perkara ahallallahu yang menghalalkan pada mas siapa Allah lahuma wa aftarata tapi berbuka siapa keduanya alama atas perkara harrama yang mengharamkan pada mas siapa Allah. Orang ini berpuasa dari perkara yang halal. Artinya dia ini ada makannya halal, umpamanya kayak orang puasa kan mungkin ada malam itu ada makanan macam-macam lah, tapi kan kemudian berhenti, jadi dia puasa dari tapi ketika buka ternyata makanan yang haram. Kan bisa jadi begini, kita ini kadang-kadang kan diundang buka pada orang. Kalau puasa kan biasanya ada acara buka bersama itu banyak. Di instansi-instansi, di kantor-kantor itu banyak. Nah, bisa jadi duitnya itu dari perkara yang tidak benar. Sekarang umpamanya ada orang pengusaha kaya atau pejabat kaya yang kita tidak tahu bahwa duitnya itu dari hasil ngentit umpamanya, dari hasil korupsi. Nah, kita ini telah menjaga tidak makan mulai pagi sampai maghrib dari perkara yang halal, giliran buka kok buka dengan makanan yang
yang haram tadi. Nah, maka katanya Nabi itu yang kemudian orang tadi muntah isinya. Wa'adat, maka duduk siapa ikhdahuma, salah satu dari keduanya, imra'ataini lal ukhra, kepada yang lain. Faja'alata, maka menjadikan keduanya itu yaghtabani an-nasa. Ternyata orang ini sebetulnya ketika puasa itu ngomongin orang terus. Nah, ngomongin kejelekan orang terus. Fadha, maka adapun ini yaghtabani an-nasa, itu ma perkara akalata yang makan siapa imra'atan min luhumihim, dari dagingnya atau bangkainya manusia, kan gitu kan ya. Orang ngomongin kejelekan orang itu sama dengan memakan bangkainya orang. Seperti yang disampaikan oleh Oma Irama. Asal itu adapun yang nomor 3, itu kafus sam'i, yaitu mencegah pendengaran, anil isghai, dari memperhatikan, ila kulli makruhin, pada perkara yang dimakruhkan. Li'anna kullama, karena setiap perkara khurrima, yang diharamkan apa qauluhu. Nah gini, khurrima yang diharamkan apa qauluhu, mengucapkan ma, khurrima maka diharamkan apa al-isgha'u, mendengarkan, memperhatikan, ilaihi, kepada ma. Jadi kalau ada orang ngomong itu jelek, pokoknya ngomongnya itu bangsanya yang nggak benar-benar, kemudian kita tidak boleh mendengarkan, tidak boleh mendengarkan. Jadi walidzalika, karena demikian, di annakul lama khurima atau haruma juga boleh, haruma qaulu. Sawa, menyamakan siapa Allah azza wa jalla, bainal mustami'i, antara orang yang mendengarkan. Jadi kalau sami itu orang mendengar, tapi kalau mustami orang yang mendengarkan. Jadi berusaha mendengarkan itu namanya mustami. Ini suaranya siapa ya, isinya apa ya, itu namanya mustami. Tapi kalau kita dengar, pokoknya nggak tanpa sengaja dengar ada lagu dangdut lewat jalan, dengar, namanya dengar, sami. Wa akilis sukhti, dan orang yang memakan makanan yang haram. Jadi mendengarkan perkara yang haram itu disamakan dengan orang yang makan haram. Faqala, maka dawuh siapa Allah Ta'ala, sama'una lil kadhibi akaluna lis-sukhti. Itu sama'una adalah orang-orang yang mendengar, lil kadhibi, pada kebohongan, akaluna yang memakan, lis-sukhti, pada perkara yang haram. Wa qala dawuh siapa azza wa jalla, dawuh siapa Allah Ta'ala, laula yanhahumur rabbaniyuna wal akhbaru min qalihimul isma wa aqlihumus sukhta. Laula yanhahum, seandainya tidak melarang hum, kepada Yahudi, siapa rabbaniyuna, ulama-ulamanya, rabbaniyun, ulama-ulamanya Yahudi, wal akhbaru, dan ulama-ulamanya orang-orang Nasrani, an qalihim, dari ucapannya Yahudi dan Nasrani, al isma, pada dosa, wa aklihim, dan memakannya Yahudi Nasrani, as-sukhta, pada perkara yang haram. Jadi mendengar. Jadi yang ketiga adalah mencegah pendengaran dari mendengarkan perkara yang haram. Fasukutu, maka adapun diam, alal ghibati, atas ghibah, itu haramun, haram juga. Qala dawuh siapa, wa qala dawuh ta'ala, innakum idzam misluhum, innakum, sesungguhnya kamu, idzam, jika demikian, duduk sama orang yang ngomongin kejelekan orang,
itu mislum ya sama dengan mereka, jadi sama. Makanya mestinya harus dicegah kalau ada orang ngomongin kejelekan orang. Mbak Yai Hamid Pasuruan, orang yang terkenal walinya itu adalah orang yang sejak kecil memang tidak suka pada orang yang ngomongin orang. Itu ada di manakibnya, di buku biografinya itu. Jadi beliau itu tidak mau, kalau bisa mencegah, kalau tidak dia pergi. Kalau kita kan enak dengerin gitu kan. Apalagi kalau digongi, malah enak. Walidzalika, karena demikian, walidzalika karena demikian apa namanya, innakum idzam misluhum. Qala dawuh siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhtabu, adapun orang yang ngomongin kejelekan orang, bal mustami'u, dan orang yang mendengarkan, itu syarikani, dua orang yang bersekutu. Jadi kalau panjenengan dua orang, yang satu cerita kejelekan orang, panjenengan yang bagian dengerin, itu sama dosanya. Syarikani, dua orang yang bersekutu, fil ismi, di dalam dosanya, dosa. Nah, warrabi'u, dan adapun yang nomor 4 itu kafu baqiyatil jawarihi, yaitu mencegah anggota-anggota badan yang lain. Karena anggota badan yang lain itu kan tadi yang dibahas kan baru mata, kemudian lisan, kemudian telinga, yang lain tangan, kaki, dan seterusnya. Anil asami, dari beberapa dosa. Nyatanya minal yadi, dari tangan, warijli, dan kaki. Wa anil makarihi, dan dari permakarihi, dan dari perkara-perkara yang dibenci. Termasuk wakaful batni, dan mencegah perut, anisyubuhati, dari beberapa perkara yang subhat. Subhat itu kayak apa? Contoh ini, kayak tadi, panjenengan dikasih makanan oleh orang yang penghasilannya paruh-paruh, separuh halal, separuh haram, ya. Kemudian dikasih, ini sebuah subhat, ya. Kan kita tidak mungkin tanya umpamanya, ini kira-kira sampai ngasih makan saya ini dari duit halal apa haram? Masa gitu? Kira berani kira-kira? Nah, itu namanya syubhat. Tapi kalau tahu bahwa ada orang itu kerjaannya umpamanya jualan miras, ada orang apa namanya kerjaannya itu ternak babi umpamanya, itu dijual. Kita kok diundang di sana, maka jelas tidak boleh makan, itu haram, jelas haram. Waktal iftari, waktu berbuka. Fala makna, maka tidak ada arti itu maujud lisawi, bagi puasa, bahwa ya, fala makna, maka tidak ada makna itu maujud lisawi, bagi puasa, kalau orang yang tadi tidak mencegah perutnya dari barang-barang yang subhat, apalagi yang haram, maka puasanya tidak ada. Bahwa adapun apa namanya as-saum itu al-kafu, mencegah anito'ami al-halali, dari mencegah dari makanan yang halal, semal iftar, kemudian berbuka al-haram. Udah dia itu mencegah di rumah itu ada makanan, makanan halal, entah itu apa namanya nasi uduk atau apalah, pokoknya makanan halal. Ternyata diundang di tempat orang yang penghasilannya haram, kita nggak dibuka bersama di situ. Ya, maka sama dengan tadi, kita ini mencegah dari perkara yang halal, malah berbuka dengan barang yang haram. Dan itu banyak biasanya. Kalau zaman-zaman beberapa tahun yang lalu itu acara buka bersama itu sering banget.
Famithalu hadzal shaimi, maka adapun perumpamaan orang yang puasa ini itu misaluman, seperti orang yang membangun siapaman kosron pada istana, tapi wayuhdimu dan merusak siapaman misron pada kota, bikin rumah indah tapi merusak kota yang dirusak lebih banyak. Yang dirusak lebih banyak. Fa inna ta'am al halala, maka sesungguhnya makanan yang halal itu namanya dulu, bahwasanya membahayakan apa ta'am halal bikasrotihi la binawi, bukan dengan macamnya. Makanan halal saja kalau kebanyakan juga tidak boleh membahayakan, ya. Karena kemarin kan isinya perut itu ada 3 mestinya itu. Sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Nah, gitu. Kalau kebanyakan nggak boleh. Fasau, maka adapun puasa itu ditaklilihi untuk menyedikitkan to'am. Batarikul istighfari, dan adapun orang yang meninggalkan memperbanyak itu minat dawa, termasuk bagian dari obat. Jadi orang yang makannya nggak terlalu banyak itu sebetulnya termasuk cara pengobatan alami, ya. Karena sumbernya penyakit itu rata-rata dari makanan. Saya itu mestinya tadi pagi itu ngaji di Majroah. Entah semalam itu saya makan apa ya, dia itu kaki asam uratnya kambuh, tidak bisa jalan. Tadi pagi itu Masya Allah, tak pakai sholat itu saja berat, saya nggak sholat apa-apa. Barang bangun itu rasanya kaki, Masya Allah, sakit banget. Terus saya minum lagi obat yang ajamu yang dari Mas Jamiko itu, kalau tidak enak, kemudian siang bisa aktivitas lagi. Pagi kan sudah saya rancang, besok pagi saya ngaji di Masroah. Saya sudah bilang Azmi ngaji. Bangun pagi itu sakit, yang sebelah sini, tidak bisa jalan. Sholat sambil duduk ya Mbak, saking sakitnya. Oh, makan kacang saya malam gitu dia. Di pengajian di Tapos itu ya, Masya Allah. Angel temen tuturane. Lawang ngerti barang tidak boleh ya makan saja ya, habis. Khaufan, karena takut, min dororihi, dari bahayanya aklu tadi, to'am tadi itu. Makanya orang Islam itu mestinya makan ketika lapar dan berhenti sebelum minyak. Kalau kita kadang-kadang udah kenyang diajak makan lagi, ayo. Apalagi yang bekecil begini. Oh, santri udah kenyang makan lagi, ayo. Idza adalah ketika berpindah, siapa tarik ila tanawulil itsumi, pada memakan racun. Karena ada siapa tarik itu itu safahan, bodoh, ya. Wal haramu, adapun haram itu summun muhlikun, adalah racun yang merusak. Lidini, bagi agama. Wal halalu, dan adapun perkara yang halal itu dawaun, obat, yanfa'u, yang memberikan manfaat, apa qaliluhu, sedikitnya halal, wa yadurru, dan membahayakan apa kathiruhu, banyaknya halal. Jadi makanan itu kalau sedikit itu jadi obat, tapi kalau kebanyakan jadi penyakit.
Wa qasdus shaumi, dan ada tujuannya puasa itu takliluhu, menyedikitkan to'am. Waqad qala, sungguh telah dawuh siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min shaumihi ilal ju' wal atas. Kam min shaimin, banyak sekali, adapun orang yang berpuasa itu laisa, tidak ada itu lahu bagi shaim, min shaumihi, dari puasanya shaim, apa ilal ju' wal atas, kecuali lapar dan dahaga. Banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Ya tadi, karena tidak mencegah dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Mestinya harus puasa matanya, lisannya, telinganya, tangannya, mulutnya, dan macam-macam. Makanya kalau udah puluhan tahun kita puasa kok tidak naik-naik kelas, itu kita ini termasuk murid yang bebel. Ya, kan mestinya kan kalau tidak naik setahun itu kan ya, itu sekarang udah malu, ada anak naik sekali, karena aturannya itu syarat sekolah harus naik. Nah gitu, entah bodoh apa harus naik. Ini kalau tidak naik itu kan ya malu. Kalau 2 tahun lebih malu lagi. Lah ini kita ini puasa udah 40 tahun kok tidak naik-naik kelas. Ya kan ya mestinya kebangetan kita ini. Itu bodoh yang kuadrat. Wawa adapun apa namanya, wa adapun shaim tadi itu alladzi, orang yuftiru alal haram, orang yang berbuka dengan perkara yang haram. Wakilah, dan juga mengatakan wa adapun shaim itu alladzi, orang yumsiku adit ta'amil halal, yang mencegah dari makanan yang haram, wa yuftiru alal haram ala luhumin nas, dan berbuka atas dagingnya orang, bil ghibati, dengan ghibah. Wawal ghibah itu haram. Wakilah juga dikatakan bahwa mana tadi, wa alladzi la yakhfadhu, wa adapun shaim itu alladzi, orang la yakhfadhu, yang tidak bisa menjaga siapa alladzi jawarihahu, pada apa namanya, anggota-anggota tubuhnya, alladzi anil asami, dari dosa. Jadi orang yang tidak mampu, hanya tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri saja yang dicegah. Mulutnya masih suka caci maki orang, telinganya mendengarkan hal yang tidak baik, matanya jelalatan dan sebagainya. Makanya sering saya sampaikan itu, saya tidak setuju kalau ada orang itu ngabuburit, ya. Ngabuburit itu keluyuran cari bukaan, lihat orang yang apa namanya, bajunya nggak lengkap gitu ya. Makanya kadang-kadang, loh ini ngaji malah libur, mestinya malah ngaji orang itu. Panjenengan kalau baca Quran sendiri 1 jam kira-kira kuat nggak kira-kira? Lihat antara potongan dan jahitannya itu tidak kuat. Lah kalau ngaji begini kan paling enggak nggak ngantuk kita ini kan dengerin. Dan 1 jam begini nilainya lebih baik daripada 1000 rakaat. Nah gitu, salat sunnah. Wal al-khamisu, adapun yang nomor 5 itu alla yastaktsira, sekiranya tidak memperbanyak siapa man minat ta'amil halali, dari makanan yang halal, waktal iftari, ketika berbuka itu. Biasanya kan ini hari pertama biasanya apa baik dikumpulin, wah itu ada kolak, ada kopi, ada es teh, ada macam-macam, sikat semuanya. Giliran tarawih udah gelele. Bihaitsu yamtani'u, di mana penuh apa jaufuhu, perutnya, man.
Fama min wi'ain, maka tidak ada adapun wadah itu abghadu, lebih dimurkai ilallah kepada Allah Ta'ala, min batnin wa mali'in, dari perut mali'in yang penuh, min halalin, dari halal. Jadi perut yang penuh dengan makanan yang halal saja itu dimurkai oleh Allah, apalagi yang dari yang haram. Masya Allah. Wa kaifa yustafadu, dan bagaimana diambil faidah minas shaumi, dari puasa, apa qahru aduwillahi, yaitu memaksanya musuhnya Allah, wa kasrus syahawati, dan memecah syahwat idza tadaraka, ketika menyusuli siapa shaimu, orang yang puasa, inda fitrihi, ketika berbukanya shaim, ma pada perkara fatau yang ketinggalan kepada ma, apa dohwatu naharihi, yaitu waktu terangnya shaim, baru bamayazidu, dan terkadang tambah alatasma, tambah apa apa namanya to'am tadi, alaihi atasma fi alwani to'am, di dalam macam-macamnya makanan, hatta stamarat, sehingga menjadi tetap apalah adat bi an tudakhoru, disimpan apa jamul atimati, seluruh makanan li Ramadan, untuk bulan Ramadan. Ada kan orang itu memang menyiapkan kalau Ramadan itu dengan menu-menu yang khusus, yang istimewa. Ini malah oleh Imam Ghazali termasuk yang dikritik gitu, mesti malah dikritik, menyebabkan banyak makan, menyebabkan banyak, karena ending atau tujuan daripada puasa itu taklilut ta'am. Nah, kalau makannya enak-enak kan jadi makan banyak lagi akhirnya ya. Nah, hanya pindah waktu saja kita ini ya, hanya pindah waktu saja. Ya malah didobel itu. Mestinya makan pagi, duhur, sore, ini double malam itu, karena makannya enak itu kan ya menjadi tidak diukur. Makanya dikritik oleh Imam Ghazali. Bayuk kalau maka dimakan minal altimati, dari makanan-makanan fi dalam Ramadan, apa perkara lo ya, kalau yang tidak dimakan apa mah fi iddati asyurin, di dalam beberapa apa namanya bilangan bulan ya. Jadi tapi ada juga yang mengatakan ya tidak apa-apa, orang puasa itu butuh energi. Wah, makanya ya makan ya makanan-makanan yang bergizi lah gitu. Ada yang mendapat ya, tinggal sudut mana sebenarnya. Ini kan urusannya urusan perspektif. Jadi